Panjang sekilan, bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian, izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya kita bisa bersama di tempat ini dalam kegiatan pengimbasan program Sekolah Penggerak Angkatan 1 SMA Negeri 1 STM Hilir ke Sekolah Imbas SMA Swasta Bina Bangsa 3 Juhan dalam rangka memenuhi tugas kami mengimbaskan apa yang sudah kami peroleh selama 3 tahun sebagai sekolah penggerak dari program Kemendikbud. Kita akan mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan kita pada hari ini untuk memulai kegiatan kita supaya satu hari ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa kepada Ibu Edina, kami persilahkan waktu dan tempat. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kasih penyertaan-Mu yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga Tuhan memperbolehkan kami tiba di sekolah yang kami cintai ini, SMA Bina Bangsa 3 Juhan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat STM Hulu, izin Pak, Bapak Antonius Tarigan. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Swasta Bina Bangsa, Ibu Mega. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 STM Hilir, Pak Ricus Sinabariba beserta narasumber Bu Risna Harvina dan Bu Tiur Desima Saragi. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Swasta Bina Bangsa 3 Juhan. Terima kasih pertama sekali kami ucapkan untuk pihak sekolah, terkhususnya untuk Ibu Kepala SMA Swasta Bina Bangsa yang sudah mau menerima kami untuk melaksanakan tugas kami pengimbasan. Bersedia menerima kami, bersedia menyediakan tempat untuk kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktu supaya kita sama-sama menyamakan persepsi dalam pengenalan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, di sini kami narasumber, bukan kami yang lebih paham, tidak. Mungkin kami duluan dapat ilmu, tapi kita kan sama-sama pendidik. Kami pertama dapat ilmu, tugas kami membagikan ilmu. Jadi tidak ada di sini guru, tidak ada di sini murid, kita sini sama-sama belajar. Karena kita tahu kalau kurikulum merdeka ini merupakan merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi untuk kegiatan satu hari ini kita lebih banyak sesi tanya jawab. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas cintanya begitu besar diberikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama belajar di sekolah kita ini. Yang saya hormati Bapak Camat STM Hulu, Pak Antonius Tarigan,
yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir, Bapak Sina Bariba, ya, nggak usah lengkap kali ya Pak ya. Nanti Bapak ini sendiri aja yang menerangkan secara mendetail. Ya, yang saya hormati Ibu fasilitator atau narasumber dalam kegiatan kita ini, dan Bu Dewi sebagai protokol, dan tim yang lain juga Bapak ya, Pak Simbolen ya, dan juga yang lainnya itu kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, tim pengajar, tim pendidik yang ada di SMA Bina Bangsa. Jadi di sini saya selaku Kepala Sekolah SMA Bina Bangsa pertama dulu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Camat STM Hulu. Kami sangat bersuka cita, ini bukan secara kebetulan, tapi memang ada istilahnya bagaimana ya, kepedulian itu. Terlebih-lebih Bapak Camat kita juga putra daerah yang menggebu-gebu juga di dalam pendidikan, mungkin ada ikatan itu sehingga datang. Sebenarnya ya Bu ya, ada udah kegiatan kita sebelumnya yang kita sudah buat janji sama Pak Camat, itu adalah penyerahan sertifikat kepada anak kita anggota Paskibraka di 17 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Bina Bangsa 3 Johar. Ini Pak teman SMP saya sekelas. Kayaknya hari ini banyak yang rindu nih. Ya, yang saya hormati Bapak Densus Syadariba, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan STM Hilir, baru 2 hari jadi kepala sekolah. Ini kita ucapkan selamat dan sukses atas penerimaan jabatan yang baru sebagai kepala sekolah. Beserta ibu narasumber yang pada hadir, ya ada saudara saya, bongkar ibu saya itu Pak Simbolon. Kebetulan ini saudara dekat dari adik ipar saya. Ya, mungkin inilah kehidupan. Dan yang kami banggakan semua Bapak Ibu tenaga pendidik SMA Bina Bangsa 3 Johar yang sebentar lagi dilakukan fokus terhadap materi yang diberikan atas pengibasan sistem dan atau metode pembelajaran. Ya, pada kesempatan ini luar biasa kalau menurut saya ya. Di dalam program pengibasan ini kan ada istilah type and give. Ya, Bapak ini menerima ilmu yang disertifikasi dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Ya, bagaimana sebenarnya penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Kan tidak konsentrasi kan? Saya ada bilang tepuk, ada bilang tepuk, kan saya hanya bilang 2. Iya, amannya di rumah udah masak sayurnya Bu, aman. Oke, kita ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Belum. Pagi Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, nanti Bapak Ibu jawab pagi gitu ya, biar semangat ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi sudah diperkenalkan Bu Dewi juga dari saya ya. Jadi saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Bapak Ibu Rencus Benyamin Sinabariba. Jadi Sinabariba ini mungkin Bapak Ibu agak asing mendengarnya ya. Nah, Sinabariba ini kalau apanya dari masyarakat
Okba ya. Nah, Silalahi. Jadi saya termasuk marga Silalahi. Nah, jadi kalau di Tanah Karo itu di Sembiring ya. Nah, Sembiring ya kalau di Tanah Karo. Nah, jadi saya bertugas di SMA Negeri 1 STM Hilir terhitung tanggal 2 Agustus. Jadi baru hitungan minggu lah Bapak Ibu. Tanggal 2 Agustus saya sertijab sama Ibu Kepala Sekolah yang lama yaitu Ibu EN. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin sedikit memberikan motivasi ya kepada Bapak Ibu guru SMA Bina Bangsa ini, khususnya yang masih muda-muda. Saya tengok gurunya masih banyak muda ini. Nah, jadi sangat berpotensi saya lihat. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih muda, ya saya memberikan motivasi, jangan pernah jangan pernah Bapak Ibu untuk bermalas-malasan. Artinya puas dengan kondisi saat ini. Kalau bisa merasa masih kurang puas. Apalagi kira-kira kegiatan yang akan saya ambil. Jadi saya Bapak Ibu seperti yang sudah saya ceritakan sama Pak Camat tadi, saya pertama kali guru gajinya 300.000 saya dulu. Menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11 sesuai perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas dan orang tua. Ya, jadi di kelas 10 ini kan Bapak Ibu sudah jalankan ini kan, bahwasanya semua mata pelajaran itu dia tidak ada peminatannya, semua nanti diambil sama siswa-siswi dia. Nah di kelas 11 baru nanti dia diambil menentukan pilihan mata pelajaran. Makanya nggak ada lagi dia kelas 10 MIA, 10 IIS. Nah dia ada 10 1, 10 2 dan seterusnya. Begitu juga nanti kelas 11, 11 1, 11 2 dan seterusnya. Nah jadi tidak ada lagi ibaratnya IPA atau IPS. Dia hanya mata pelajaran pilihan. Tetapi disesuaikan dengan guru yang ada di sekolah itu. Contoh banyak guru fisika, biologinya sedikit, ya mungkin ke fisikanya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya harusnya kalau siswa misalnya suka biologi, harus sediakan guru biologinya. Tapi kan karena sekolah itu kan punya SDM-nya berbeda-beda. Mungkin di sini ada guru fisikanya banyak, di sekolah lain ada guru biologinya yang banyak. Ya, jadi sudah ada panduannya dari pemerintah tentang jam-jam mengajar itu. Kemudian di KSP ini juga dibuat yang namanya bagaimana kriteria misalnya untuk naik kelas. Ada juga di situ tata tertib sekolah. Kemudian program-program sekolah. Nah, itu di kurikulum satuan pendidikan. Dan itu biasanya nanti akan diminta oleh cabang dinas pendidikan. Kan sudah dikumpul itu ya sekolah itu ya pasti ya. Nah itu kan bisa diminta di Capdis itu, ditandatangani kepala sekolah dan ditandatangani oleh Capdis. Jadi apa kriteria misalnya untuk kenaikan kelas juga tertuang nanti dalam kurikulum satuan pendidikan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya rasa lebih enak kita tanya jawab Bapak Ibu ya. Nah, kalau materi yang ini kan bisa kamu Bapak Ibu searching dari Google atau nanti file ini bisa nanti kami kasih nanti sama bisa dibaca. Saya persilakanlah untuk mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kemudian ada peraturan terbaru nomor 12 tahun 2024, bahasa Inggris bertambah menjadi 3 JP per minggu tanpa ada jam project. Kalau dulu Bapak Ibu, bahasa Inggris itu 2 JP per minggu, setahun 54. Kemudian ada jam projectnya 18. Jadi dulu kami yang guru bahasa Inggris, seni budaya dan PPKN tergabung di dalam tim project, tapi jam project kami itu artinya kerja kami itu tidak dinilai di dalam Dapodik. Jadi kalau cakap kasarnya kami ikhlas beramal, jalan Bapak Ibu. Kami kerja Bapak Ibu. Nah sekarang aja bahasa Inggris itu tidak ada jam projectnya, tapi saya kasih tahu Bapak Ibu bahwasanya kami guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 STM Hilir tetap bergabung di dalam tim project. Walaupun di dalam strukturnya
bahasa Inggris itu tidak ada kewajiban untuk menjalankan proyek. Masih peraturan pemerintah. Iya, kita bisa mengikuti yang lama nggak apa-apa, mengikuti yang baru nggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya lagi kita ikuti yang terbarunya. Satu lagi, mungkin agak kelupaan tadi Bu Vina, di jam informatika. Mana informatika Bu? Iya, paling bawah. Nah, dulu informatika itu 3 jam, 3 JP untuk kelas 10. Ada guru informatika, ya Pak ya, 2 tatap muka, 1 proyek. Tahun ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, informatika hanya 2 JP diakui di Dapodi, tidak proyek. Jadi Bapak bebas dari proyek Pak, aman. Nah, saya nggak tahu ini Dapodi udah rilis Pak. Yang untuk tahun ajaran ini 2024-2025 udah belum ada validasi ya, belum. Entah nanti kalau misalnya Bapak masukkan 2 JP bahasa Inggris, jadi nggak ngerti lah saya. Mungkin yang paham ini operator ini ya, entah valid atau tidak. Tapi mungkin kalau misalnya nanti nggak valid Pak, jawabannya ini. Nama saya Nur Desima Saragi. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 STM Hilir. Dan mungkin sebagian Bapak Ibu mungkin pernah lihat saya karena saya tinggal di sini di Rumah Sumbul. Iya, tepatnya di mana? Tukang pupuk Rumah Sumbul. Nah, saya adalah menantu Bapak itu. Nah, dari sini saya K13 ya. Oh, kelas 11 sudah mulai ya Pak. Jadi berarti hanya sedikit saja yang mau saya berikan. Tapi saya mau bertanya dulu, Bu Dewi mana? Saya mau bertanya, makanya Bapak Ibu kan tadi kan sudah belajar di kelas 10 tentang modul ajar, ya kan? Jadi saya mau bertanya, sudah sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu mengenai modul ajar? Nah, tuliskan nanti di kertas itu ya Bu. Sticky note. Sticky note. Ya, sticky note. Tapi kalau modul ajar kita menggunakan CP dan ATP. Tapi yang dari pemerintah hanya CP saja. ATP kita yang buat. Nah, dari CP itu nanti terbentuklah dia ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya hampir sama saja. Nah, ya sekarang kita masuk ke modul ajar. Yang pertama, agenda sesinya. Nah, di sini di modul ajar kita akan mempelajari mengenai konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Kita masuk ke konsep. Di konsep modul ajar itu dirancang secara sistematis dan menarik. Yang kedua, implementasi dari alur tujuan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Tergantung kita nanti di modul ajar mana yang mau kita gunakan, kita bebas memilihnya. Yang ketiga, disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Kita tahu SMA menggunakan fase E dan fase F. Kalau kelas 10 fase E, kelas 11 dan kelas 12 kita menggunakan fase F. Modul ajar itu ada 3. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Di informasi umum ini nanti ada yang pertama identitas modul. Udah tahu ya Bapak Ibu, nama kita,
kelas berapa yang kita pakai atau fase berapa gitu. Terus kompetensi awalnya, terus P3-nya kita pakai yang mana? Kalau biasanya saya matematika, saya pakai yang bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Atau kalau gotong royong itu kayak diskusi gitu. Biasanya seperti itu. Tergantung Bapak Ibu menggunakan yang mana. Terus sarana dan prasarananya, terus target peserta didiknya. Target peserta didik biasanya kita yang reguler ya kan Bapak Ibu. Reguler itu yang umum gitu, siswanya gitu. Dan yang terakhir model pembelajaran, itu yang termasuk di dalam informasi umum. Terus kita masuk ke komponen intinya. Yang pertama tujuan pembelajaran atau ATP. Di sini Bapak Ibu sudah tahu itu apa ATP? Alur tujuan pembelajaran untuk membentuk kayak di K13 namanya KD. Tapi KD itu kan dari pemerintah. Kalau ini kita harus buat sendiri. Nah, ATP itu ada 3 komponennya. Yang pertama itu adalah kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi itu kita biasanya memakai KKO atau kata kerja operasional, seperti memahami, menentukan, terus menyelesaikan, itu merupakan kompetensinya. Mana yang terpenting itu yang didulukan, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Begitu kira-kira. Tergantung dengan kebutuhan siswa itu. Berarti dengan kata lain yang umpamanya kayak siswa kita ini kan kita sudah bagikan buku pelajaran gitu kan, paket begitu. Jadi kalau umpamanya yang seperti Ibu sampaikan tadi Mas Prof menjelaskan nanti nggak berurutan umpamanya dari judul itu, judul itu tuh tidak masalah begitu kira-kira. Kalau sejauh ini nggak masalah bagi saya Bu. Jadi misalnya kita menggunakan buku, ya kan? Tapi yang penting kita rasa itu di bab 3 duluan, ya kan? Nggak apa-apa, dari bab 3 aja kita mulai, seperti itu. Kalau saya seperti itu memang Bu, karena saya bukan berdasarkan buku, tapi berdasarkan CP. Nah, CP terbaru ada CP. Kalau kami CP matematika seperti ini dia Bu. Ada 4 dia komponennya, bilangan, aljabar, geometri, dan peluang, analisis data dan peluang. Jadi saya cari mana yang paling penting gitu. Ngapain kita jauh-jauh bab pertama pun kayak saya matematika, bab pertama itu bilangan kompleks. Tapi awalnya mereka tuh nggak tahu gitu. Sedangkan bab 3 udah lari ke SPLTP yang sudah mereka pelajari di SMP. Maka saya duluankan yang SPLTP gitu. Jadi nggak berdasarkan buku gitu, jadi berdasarkan CP gitu. Jadi kalau selama ini kan K13 kita kalau bukunya udah keluar ya udah itu aja ajarkan, tinggal kita kembangkan menjadi RPP seperti itu kan Bapak Bu. Kalau di kurikulum Merdeka nggak seperti itu. Walaupun nanti buku Ibu bab 3 materi yang Ibu sampaikan, ya udah lanjut aja ke bab 3 seperti itu.